Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliyaha liwaqtiha illahu. Hadirin siang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat kepada kita semuanya, dan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin siang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dialah Allah yang telah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk, dengan membawa hidayah, dan dengan membawa agama yang benar untuk menuntun umat ini minadz dzulumati ilan nur, supaya keluar dari jalan yang penuh dengan kegelapan menuju jalan yang penuh dengan hidayah, petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Banyak hadis salian petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya hadis salian siang salat Jumat rahimani rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang saya baca dalam muqaddimah di atas, yang terletak di dalam surah Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang yang namanya as-sa'ah, yaitu kiamat. Yang dimana hadis salian yang salat Jumat rahimani rahimakumullah, teks ayat dan teks hadis yang di dalam baik Al-Quran ataupun dalam kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali menjelaskan tentang yang namanya kata term, yaitu as-sa'ah, kiamat, baik berbentuk kata as-sa'ah atau al-qiyamah atau yaumul hisab dan lain sebagainya. Maka kapan hal itu terjadi? Yang ramai akhir-akhir ini dibahas bahwasanya ini tanda-tanda kiamat dan lain sebagainya. Bagaimana kita melihat petunjuk ini dari para ulama yang di bidangnya masing-masing. Semisal hadis salian yang salat Jumat rahimani rahimakumullah, di dalam riwayat Imam Muslim, buistu ana wasa'ah. Jadi Nabi Muhammad itu diutus ana wasa'ah, antara saya dan hari kiamat itu kahata ini, seperti dua jari. Jadi ya Pak, dua jari antara jari telunjuk as-sababah wal wusta dan jari tengah. Itu antara baginda Nabi Muhammad dengan kiamat, jaraknya hanya dekat. Kapan terjadi itu? Maka jawabannya adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hal yang gaib. Hal gaib, otak kita tidak akan mampu untuk melihat itu semuanya. Makanya dalam Al-A'raf Allah sendiri menyatakan dengan menggunakan innama. Di dalam term kata bahasa Arab, innama itu adalah harfu hasr, yang artinya adalah sesungguhnya, katakanlah Muhammad, kul innama, sesungguhnya hanyalah ilmuha itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu hanya memberikan contoh atau memberikan tanda-tandanya saja. Tetapi kapan? Nabi tidak pernah tahu. Bahkan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi, dalam pembahasan kitab Ma Huwal Islam, Ma Huwal Iman, wa Ma Huwal Ihsan, kemudian pada teks berikutnya yang paling akhir, itu ketika malaikat Jibril bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat,
Maka jawaban beliau adalah yang bertanya lebih tahu dibanding orang yang ditanya. Artinya apa? Baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah membahas kiamat sampai sedetail macam-macam, hanya memberikan tanda-tandanya saja. Itu sebagaimana terekam di dalam salah satu hadis yang cukup panjang itu. Di antaranya adalah dari Hudzaifah bin Asidin Al-Ghifari itu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya itu. Ketika itu para sahabat berkumpul, nahnu natadzakkar, kami ini berkumpul dan berdiskusi. Faqala, maka bersabda, maka bertanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, ma tadzakkarun, apa yang engkau bahas, apa yang sedang kalian perbincangkan, apa yang sedang kalian diskusikan, apa yang sedang kalian omong-omongkan itu? Qalu, mereka menjawab, nahnu nadzkur sa'ah, ya Rasulullah, kami membahas berbincang-bincang tentang yang namanya kiamat itu. Qala, maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, innaha lan taquma hatta tarawna qabla asyra ayatin, kiamat tidak akan terjadi sampai engkau menjumpai yaitu 10 tanda-tanda kiamat. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Hudzaifah, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Itu baru 10. Tetapi pada hadis yang lainnya itu tidak akan terjadi kiamat hatta, sehingga apa? Yang namanya di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Artinya apa? Sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah. Rasulullah SAW itu adalah mengajarkan kepada para sahabatnya supaya tidak sibuk mengurusi yang namanya kiamat. Hendaknya umatnya ini bersibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kiamat itu ilmunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya sibuk membahas urusan kiamat, apalagi dihubung-hubungkan dengan yang namanya tembok Zulkarnain dan lain sebagainya, itu sampai diekspos kemudian diangkat di YouTube dengan tujuan apa? Mencari follower, ditayangkan sekian sehingga apa? Mendapatkan pundi-pundi dan sebagainya. Ketahuilah bahwasanya ilmuha indallah, sesungguhnya ilmunya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi saja tidak tahu. Baginda Nabi saja tidak tahu kapan itu kiamat. Maka para ulama sepakat menangkap hadis ini adalah tujuan, maqasidnya Nabi itu apa. Nabi hanya menerangkan tanda-tandanya saja, seperti di 10 ini. Yang pertama diantaranya adalah ad-dukhan, kabut, ad-dajjal, itu sampai 10. Sedangkan pada hadis yang lainnya, sidang hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, qala la taqumus sa'ah, jadi belum terjadi yang namanya kiamat, illa ala syirarin nas, kecuali apa? Kecuali kepada manusia yang paling buruk. Ini tanda, selain tanda 10 yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dari Hudzaifah, Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bahwasanya tidak atau belum terjadi kiamat kecuali terhadap sejelek-jelek manusia. Dan ini sudah ada, hadir di tengah-tengah kita. Bermacam-macam kasus. Seorang ayah tega menghamili putrinya, anak siswa SMP tega menghamili siswi kelas 5 SD sampai hamil. Seorang menantu berzina dengan mertuanya. Kasus di Ponorogo, ratusan siswa mengajukan yang namanya dispensasi untuk pernikahan dini, 266 kasus. Kemudian di Kediri, tetangga dekat kita, 569 kasus. Itu bahkan melonjak di angka lebih dari 1000. Ini hadis yang lain. Selain dari Hudzaifah juga dari Abdullah. Bahwasanya apa hadis kalian? Tanda-tanda itu sudah nampak mulai zaman Nabi Muhammad masih sugeng, masih hidup sampai hari ini, itu pun sampai sekarang belum yang namanya terjadi kiamat. Maka dari itu penting hadis kalian kita ini menangkap
Hadis-hadis yang berkaitan dengan kiamat itu adalah para ulama sepakat, yaitu maksud Nabi menyampaikan itu adalah apa? Supaya umat ini tidak terlalu sibuk membicarakan yang namanya kiamat. Mestinya umat Islam ini apa? Disibukkan dengan urusan mempersiapkannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana direkam oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, selain Jami'us Shahih, kitab Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Adab juga diletakkan pada kitab beliau yang lain, yaitu di dalam kitab Adabul Mufrad. Ketika ada para sahabat, salah satu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Nabi, ya Rasul, kapan kiamat? Maka apa jawaban Nabi? "Ma'addatalaha." Apa yang akan kau persiapkan untuk yang namanya menjumpai kiamat? Maka jawaban orang Arab itu, sahabat beliau adalah, "Uhibbullah wa rasuluh." Yang saya persiapkan adalah aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Itulah yang kemudian melatar belakangi Nabi menyampaikan al-mar'u ma'aman ahab. Besok pada hari kiamat, orang itu akan dikumpulkan bersama mereka yang ia cintai. Artinya apa? Nabi ini mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mempersiapkan itu semuanya apa? Adalah bukan membahas sedetail-detailnya, tetapi mempersiapkan ketika bertemu itu semuanya. Bagaimana mempersiapkannya? Yaitu apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Dengan mencintai para ulama, mengkaji kitab-kitab karangan para ulama, kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Dengan tujuan apa? Ketika kelak di hari kiamat, kita akan berkumpul bersama orang yang kita cintai. Kalau orang itu cinta dengan dangdutan, maka kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama artis-artis dangdut. Ketika dia suka dengan sabung ayam, maka kelak dikumpulkan dia akan bersama kelompok yang suka dengan sabung ayam, dan lain sebagainya. Ketika kita membahas, mengkaji kitab Sahih Bukhari, harapan kita pada hari kiamat adalah apa? Kita ini bisa berjumpa dengan Imam Bukhari. Mengapa? Karena kita cinta kepada Imam Bukhari, otomatis kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah harapannya. Maka ma'addatalaha, apa yang engkau siapkan itu. Kamu bertanya hari kiamat, apa yang kamu siapkan sebetulnya? Jawabannya adalah simpel. Uhibbullah wa rasuluh. Saya cinta Allah dan cinta jenengan ya Rasul. Maka Nabi pun membalas, al-mar'u ma'aman ahab. Kelak di hari kiamat kamu akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka dari sekalian yang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Menarik, saya mengutip dari pendapatnya Imam Ar-Razi. Dari dalam kitabnya bahwasanya was-sababu fi ikhfa'is sa'ah anil ibad. Sebab-sebabnya dirahasiakannya kiamat itu adalah tujuannya adalah annahum idza lam ya'lamu mata takun kanu ala khadra minha. Dengan tujuannya apa? Fayakun dzalika ata ya ta'ah. Dengan tujuan dirahasiakannya kiamat dari seorang hamba adalah jika mereka tidak mengetahui waktunya hari kiamat, mereka akan senantiasa menjadikannya sebagai peringatan. Itu tujuannya. Tujuannya Pak, untuk menjadi peringatan. Apa yang sudah kita siapkan dengan hal itu semuanya. Nah, ini saya kutip di dalam kitab Fakhruddin Razi, Mafatihul Ghaib, tafsirnya beliau yang diterbitkan oleh Darul Ihyatur Ras, juz 15 halaman 423. Maka di salian yang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah urusan hari kiamat itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmunya itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pun ketika ditanya oleh malaikat Jibril, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Aqulu qouli hadza wassalamualaikum innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, simpulan dari kajian hadis-hadis yang saya sebutkan di atas yang terkait dengan tanda-tanda kiamat adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis itu sifatnya hanya prediksi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepastian urutannya pun masih diperdebatkan oleh para ulama. Begitu juga kejadiannya. Ada yang menyebut bahwa sebagian sudah terjadi dan ada yang menyebut sebagian belum terjadi. Bahkan ini perdebatan ini sudah terjadi sejak masa para sahabat beliau. Maka dari itu, jika ada kejadian di masa sekarang ini dengan tanda-tanda kiamat yang disebutkan pada hadis yang saya bacakan di atas atau dalam berbagai riwayat hadis tersebut, belum tentu itu menjadi tanda yang pasti. Bisa juga kejadian yang sama akan terjadi di masa yang akan datang karena Rasul sendiri tidak mengetahui kapan tanda-tanda tersebut itu terjadi. Maka dari itu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya ini dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai, tentunya yaitu para ulama, pengarang kitab hadis, pengarang kitab tafsir dan lain sebagainya, yang kita senantiasa mengkaji karya-karya beliau dengan tujuan apa? Dengan tujuan kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang solih dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana fil lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wattafana mal abrar ya dzal jalali wal ikram wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.